Halo teman-teman di Kota Bitung, buat teman-teman semua yang ingin belajar bahasa Inggris. Nah, sekarang saatnya orang mau belajar sama-sama. Untuk itu, Kak mau perkenalkan diri dulu. Kak nama Valentino, boleh panggil Valen, boleh panggil Tino. Buat adik-adik pelajar bisa panggil Kak. Oke, jadi sekarang orang semua belajar bahasa Inggris. Nah, seringkali kan orang bingung, bagaimana ini bahasa Inggris? Orang sering dengar tapi susah sekali mau belajar, apalagi kalau orang mau pakai di percakapan sehari-hari seperti itu. Nah, di sini Kak mau bagikan DP tips untuk orang belajar bagaimana memulai bahasa Inggris. Untuk orang memulai pertama ada namanya learning pad ya. Learning pad ini namanya learning pad ya. Learning itu artinya pembelajaran. Kalau pad itu kayak jalur dang begitu, DP step-step atau DP jalan. Nah, jadi orang memulai yang pertama yang orang harus pahami itu adalah vocabulary ya. Vocabulary atau kalau mau singkat gaul-gaul kan cuma bilang vocab ya, vocabs. Di vocab ini itu ada namanya part of speech. Nah, part of speech ini itu kayak kelas kata, artinya kelas kata begitu ya. Kelas kata yang pertama contohnya noun ya. Nah, noun ini artinya itu adalah kata benda. Nah, kata benda itu pada umumnya sering orang lihat di sekitar orang. Contohnya kalau orang di Bitung kan sering lihat perahu. Nah, ada dari bahasa Inggris yang bernama boat, atau orang lihat auto. Kalau mikro ya tetap orang bilang auto bukan mikro ya. Jadi bahasa Inggrisnya car gitu kan. Atau meja bahasa Inggrisnya adalah table, kursi, chair, bendera, flag. Nah, itu adalah kata benda. Sudah mengerti? Kita lanjut ke verb ya. Nah, kalau verb itu adalah kata kerja, berarti kata yang mengandung sifat melakukan sesuatu, bekerja gitu. Jadi contohnya kayak tidur. Nah, kita melakukan sesuatu kan, jadi tidur, bobo. Nah, bahasa Inggrisnya adalah sleep. Setelah kita bangun tidur, kita apa? Cari makan. Nah, makan itu kata kerja. Jadi contohnya makan bahasa Inggrisnya adalah eat. Nah, baru habis makan, orang apa? Kalau di stiker bilang eat, sleep, rest, balap. Jangan. Orang study, belajar, oke? Jadi itu kata-kata kerja, contoh 3 kata kerja dari verb ya, verb. Nah, setelah verb itu ada namanya adjective. Nah, adjective ini itu namanya kata sifat. Oke. Kata sifat itu ada banyak macam ya. Contoh kata sifat seperti mungkin ngana PKK cantik. Nah, she is beautiful. Beautiful itu kata sifat. Ngana adek ganteng, ngana bisa bilang he is handsome gitu. Jadi itu kata-kata sifat. Kemudian ada juga namanya adverb ya. Adverb itu kata keterangan. Nah, di adverb itu sendiri itu dia punya banyak juga klasifikasi. Tapi kita yang umum-umum saja ya. Jadi contoh yang pertama itu adverb of time gitu. Keterangan jam. Tapi bukan jam tertentu, bisa bilang jam 10 contohnya 10 o'clock, tapi bisa juga dibilang kayak situasi, contoh pagi, it's in the morning, atau malam evening, or tengah malam midnight. Nah, kayak seperti itu. Kemudian ada namanya kata keterangan manner gitu. Jadi manner itu seperti bagaimana sesuatu itu terjadi gitu. Jadi contoh dia lari cepat sekali. Jadi contoh ada orang lari cepat sekali, kita bilang he ran so fast gitu. Jadi ada kata sifat so fast gitu. Belum juga ada kata sifat tempat. Untuk lebih dalam lagi kita belajar dari noun dulu ya. Noun dulu ini juga punya beberapa jenis buat teman-teman pelajari ya. Jadi noun itu apa tadi? Kak mau kasih ulang, kata benda. Oke. Nah, kata benda ini ada beberapa kategori lagi ya. Jadi contoh kata benda yang common. Nah, common itu berarti umum ya. Contoh bangunan yang kita sering dengar bahasa Inggrisnya building, mobil kayak tadi car, atau rumah house, atau bendera flag, atau sekolah school gitu kan. Nah, itu kata benda
noun yang common. Kemudian ada namanya noun yang abstrak. Ya, namanya abstrak berarti sesuatu yang ya abstrak. Jadi namanya abstrak itu kebalikan dari konkret ya. Jadi abstrak ini bahasa Inggrisnya intangible, itu artinya kayak tidak bisa disentuh, tidak ada wujudnya. Contohnya knowledge, pengetahuan. Nah, pengetahuan itu wujudnya apa? Apakah kayak makanan ringan begitu? Kan kita tidak pernah tahu ya. Mungkin teman bilang, oh knowledge itu buku. Buku adalah buku. Buku is books. Tapi knowledge itu abstrak gitu. Kemudian kayak feelings. Nah, perasaan. Apakah bisa disentuh perasaan? Nggak bisa kan? Nggak ada wujudnya perasaan itu. Oh, dia bentuk kotak, dia bentuk segitiga. Tidak ada. Feelings itu intangible. Oke? Kemudian setelah abstrak, kita belajar yang noun itu singular ya. Singular itu artinya tunggal. Teman-teman sudah belajar di bahasa Indonesia ya, kalau ada tunggal, ada jamak. Nah, singular itu artinya tunggal. Nah, biasanya kalau kita menyebutkan dalam bahasa Inggris, barang-barang yang singular atau tunggal itu kita biasa pakai awalan e ya. E tulisannya a. Tapi kita baca e, kayak a car gitu, a building. Kemudian ada namanya plural ya. Plural itu artinya jamak. Artinya ada lebih dari satu. Nah, biasanya kata-kata itu untuk dia jadi plural, bahasa Inggris itu cuman hukumnya itu aturannya cuman ditambahkan huruf S di belakang. Contohnya kayak perahu, contoh kita lihat di Bitung banyak perahu, kita bilang boat jadi boats, ada S di belakang, boats. Atau bangunan rumah, house, kita bilang houses gitu, ada tambahan X di belakang. Buildings, kita bilang building, kita jadi tambahkan S jadi buildings gitu ya. Book, buku, jadi books. Nah, seperti itu. Tetapi ada beberapa pengecualian teman-teman. Jadi kalau dari kata itu huruf akhirnya konsonannya dari S, X, Z, CH, SH itu kita tambahkan bukan S, tapi ada E dan S. Jadi kita tambah S. Bukan supaya dingin teman-teman ya, tapi ini aturannya ditambah ES gitu ya. Jadi kayak contoh bus ya, bus. Kan akhirnya itu S. Nah, untuk dia jadi jamak, kita tambah ES di belakang, jadi buses. Buses, oke? Kemudian juga ada pengecualian kalau dia pakai Y atau Y di belakang. Contohnya city, kota. Kita bilang cities ya. Dia I-nya, Y-nya diganti I, kemudian ditambah ES. Jadi IS. Jadi CTS, oke? Tulisannya CTS tapi baca cities, seperti itu. Oke, sampai di situ teman-teman mengerti? Jelas ya semuanya? Kemudian yang terakhir ada namanya irregular noun. Ya, irregular noun ini baru namanya saja irregular ya. Irregular itu artinya tidak reguler, artinya tidak beraturan, seperti itu. Contohnya kalau kita bicara perempuan bahasa Inggrisnya adalah woman. Tetapi ketika dijadikan jamak, dia bukan jadi womans atau womanis, enggak ada tambahan S di belakang, tetapi huruf A-nya diganti E jadi women gitu. Jadi ada pengecualian kata yang di luar penambahan huruf S, IS, dan lain-lain. Nah, jadi itulah contoh-contoh noun yang bisa kita pelajari hari ini. Jadi semoga teman-teman bisa memahami apa yang kita belajar pada saat ini. Mungkin nanti next video kita akan bahas tentang verb ya. Jadi saya mau bilang semangat buat teman-teman, tidak ada kata yang terlambat untuk kita bisa belajar bahasa Inggris. Oke, see you di next video. Thank you, bye-bye.